Anak Jakarta, ada banyak macam keberagaman di Jakarta. Selain budaya, perbedaan suku, ras, dan agama juga mewarnai masyarakat Jakarta yang justru membuat masyarakat Jakarta sudah tidak asing lagi dengan kata toleransi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya rumah-rumah ibadah antar agama yang letaknya berhadapan, berdekatan, atau bahkan berbagi tembok dan dinding yang sama sebagai bukti kerukunan antar penganut agama sejak dahulu di kawasan tersebut. Sebut saja Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Masjid Al-Mukarrabin dan Gereja Mahanaim di Tanjung Priok, Wihara Satria Dharma dan Masjid Jami Nurul Falah di Penjaringan, Pura Aditya Jaya dan Masjid Al-Taqwa di Rawamangun, serta Wihara Satya Dharma dan Siwa Mandir di Pluit. Hal ini membuat Jakarta menjadi kaya karena begitu beragamnya pengaruh budaya yang membentuknya. Jadi sudah semestinya ya, sebagai umat beragama, kita mewujudkan toleransi yang tinggi terhadap penganut agama lain. Karena hal itulah, kali ini tim @Jakarta ingin mengajak anak Jakarta mengunjungi salah satu rumah ibadah umat Hindu yang ada di daerah Pluit nih. Langsung saja yuk kita ke lokasinya. Inilah dia Siwa Mandir, sebuah kuil Hindu Tamil terbesar di Jakarta. Selain itu, kuil ini juga dikenal dengan koleksi patung-patung dewa-dewi Hindu yang lengkap. Siwa Mandir dibangun sebagai tempat peribadahan kecil pada 1954 oleh kelompok Sindhi yang merupakan mayoritas pemeluk Hindu di Jakarta. Bangunan tersebut direnovasi dan diperluas menjadi seperti bangunan kuil yang seperti sekarang ini pada 1975. Hal tersebut bertujuan untuk menampung para pengunjung kuil yang semakin banyak. Siwa Mandir, dalam bahasa Indonesia, mandir artinya kuil, sementara Siwa merujuk pada Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama atau Trimurti dalam agama Hindu. Kedua dewa lainnya adalah Brahma dan Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi, sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Terdapat 3 hal yang harus anak Jakarta ketahui sebelum mengunjungi Siwa Mandir nih, yaitu memakai pakaian yang sopan, tidak membawa makanan non-vegetarian ke dalam kuil, dan untuk yang perempuan tidak diperbolehkan masuk jika sedang haid. Ketika anak Jakarta tiba di kuil, kalian akan langsung dapat melihat pagoda Dewa Siwa yang menjadi daya tarik kuil yang berada di Jalan Pluit Barat Raya nomor 46 Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan struktur yang tinggi, desain pagoda tersebut dibuat menyerupai arsitektur kuil-kuil yang ada di India loh. Begitu anak Jakarta masuk ke gedung utama, kalian bisa melihat betapa luasnya kuil ini. Terdapat juga patung-patung dewa dan dewi yang diletakkan di sekeliling bangunan. Kalau begitu, kita lihat patungnya satu persatu ya. Patung pertama yang akan kita jumpai adalah patung Subramanya. Di sebelahnya, anak Jakarta bisa melihat patung Chai Sai Baba, Laksman, Hanoman, Rama, dan Sinta. Anak Jakarta tentu sudah tidak asing lagi ya dengan cerita Rama dan Sinta. Kisah keduanya merupakan bagian cerita kepahlawanan dari India yang berjudul Ramayana yang digubah oleh Walmiki. Ramayana menceritakan kisah cinta Rama dan Sinta yang harus mendapat ujian di saat Sinta diculik oleh Rahwana, raksasa dengan 10 kepala dan 20 tangan yang jatuh cinta pada Sinta. Sinta pun dapat kembali ke pelukan Rama dengan bantuan Hanoman, seekor kera putih yang dikenal cerdas dan kuat. Di bagian atas patung, anak Jakarta bisa lihat nih relief penggambaran pasukan Rama dan pasukan Rahwana yang sedang bertarung. Selanjutnya, yang menjadi perhatian tim @Jakarta adalah relief yang ada di dinding belakang kuil, relief Krishna dan Arjuna dalam kisah Mahabharata. Mahabharata sendiri merupakan kisah yang berasal dari India yang menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Korawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Dalam kisah Mahabharata,
Dialog antara Krishna dan Arjuna pun cukup terkenal dan biasa disebut dengan Bhagavad Gita. Adegannya sendiri terjadi pada permulaan Bharatayuda. Saat itu, Arjuna berdiri di tengah-tengah medan perang Kuruksetra di antara pasukan Korawa dan Pandawa. Arjuna bimbang dan ragu-ragu berperang karena yang akan dilawannya adalah sanak saudara, teman-teman, dan guru-gurunya. Lalu Arjuna diberikan pengetahuan sejati mengenai rahasia kehidupan, yaitu Bhagavad Gita oleh Sri Krishna yang berlaku sebagai sais Arjuna pada saat itu. Berikut adalah cuplikan Bhagavad Gita. Dengarlah lagi, oh Arjuna, sabda-sabdaku yang agung dan suci. Terdorong oleh keinginanku untuk berbuat baik bagimu, akan kuberitahukan kepadamu, karena engkau adalah kesayanganku. Selanjutnya, anak Jakarta bisa melihat patung Dewa Sri Ayapa, Dada Syam, Chai Saumi Lilasya, Chai Saumi Turam, dan Dewa Sri Krishna. Oh ya, anak Jakarta, Dewa Sri Krishna merupakan salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, biasanya Dewa Krishna digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Secara umum, Dewa Krishna dipuja sebagai inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Masih banyak patung dewa lainnya yang bisa anak Jakarta temui di kuil ini, seperti Dewa Wisnu, Dewa Ganesha, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma yang terletak di tengah kuil, yang diatur sangat indah dengan hiasan air mancur di bagian tengah.